Halo sahabat militer, dalam sebuah pertempuran, senjata bantuan mortir sudah dikenal sebagai senjata andalan infanteri. Infanteri merupakan pasukan tempur utama di darat dengan tugas mendekati, mencari, dan menghancurkan yang dibekali dengan persenjataan perorangan serta senjata bantuan ringan dalam melaksanakan tugas. Termasuk senjata ini mengambil peran sebagai senjata bantuan tembakan atau fire support dari unit artileri medan. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai cara kerja mortir TNI. Namun, sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu terus update informasi menarik dari teknologi militer. Dalam pertempuran, tugas infanteri pun menjadi lebih mudah untuk merangsek masuk ke jantung pertahanan musuh. Tapi faktanya, infanteri tak bisa melulu mengharap bantuan tembakan dari howitzer. Pastinya butuh waktu untuk meminta bantuan tembakan dari udara atau close air support. Nah, menghadapi permasalahan tersebut, unit infanteri di level peleton, kompi dan juga batalion pastinya butuh dukungan artileri secara mandiri tanpa harus lagi bergantung pada satuan lain. Dan jawabannya adalah senjata mortir. Mortir dengan larasnya yang halus atau smoothbore dan tekanan penembakan lebih rendah tak ayal menempati posisi sebagai senjata dukungan jarak dekat yang menjadi andalan bagi infanteri. Mortir secara garis besar merupakan senjata artileri yang diisi dari depan dan menembakkan peluru dengan daya ledak serta daya jangkau bermacam-macam. Dilansir pada laman indomiliter.com, penggunaan mortir di Indonesia diperkirakan sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dalam perkembangan militer Indonesia. Saat ini, hampir semua satuan TNI sudah dibekali dengan persenjataan mortir. Adapun mortir yang kerap digunakan oleh infanteri, yakni mortir kaliber 81 mm, 60 mm, dan 40 mm. Selain ketiga jenis kaliber tersebut, terdapat juga jenis kaliber lain seperti 120 mm, 160 mm, bahkan hingga 240 mm. Mortir saat digunakan biasanya disangga dengan dua kaki atau yang disebut dengan bipod. Di bagian bawah terdapat base plate atau plat landasan yang berfungsi untuk menahan hentakan saat mortir sedang digunakan. Dan di bagian dasar dalam laras mortir terdapat firing pin yang berfungsi untuk memukul perkusikat atau primer dari peluru mortir agar dapat menembak. Umumnya firing pin mortir terpasang tetap tidak bergerak. Namun, ada juga beberapa jenis mortir yang firing pinnya diaktifkan dengan picu yang digunakan dengan cara ditekan atau ditarik dengan tali. Ini biasanya terdapat pada mortir kecil atau pada mortir besar kaliber 120 mm ke atas. Pada bagian luar laras terdapat alat bidik atau sight unit yang digunakan untuk menyetel arah dan juga sudut elevasi dari laras mortir saat ditembakkan. Di bagian ini juga terdapat knob yang dapat diputar untuk menggeser arah asimut dan elevasi dari laras mortir. Peluru yang ditembakkan yaitu peluru mortir atau yang biasa disebut dengan granat mortir yang terdiri dari beberapa bagian, yakni di bagian luar merupakan casing atau cangkang dari peluru mortir yang biasanya terbuat dari besi cor. Di bagian tengah sering terdapat lekukan untuk memasang obturator ring yang berfungsi untuk menyumbat tekanan gas pada saat penembakan agar tidak bocor sehingga gas hasil propelan dapat mendorong peluru mortir secara maksimal. Nah, untuk di bagian dalamnya terdapat bahan peledak utama yang dapat diisikan dengan bermacam-macam jenis bahan peledak seperti TNT dan juga composition B dan lain-lain. Dan pada bagian belakang terdapat semacam ekor dengan beberapa sirip yang berfungsi untuk menstabilkan arah terbang peluru mortir. Pada mulanya mortir digunakan untuk melakukan serangan ke dalam benteng pertahanan atau keluar benteng pertahanan karena lengkung tembakannya yang dapat menjangkau bahkan melewati dinding benteng yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah menghantam musuh yang berada di balik tembok benteng pertahanan. Cara kerja mortir untuk semua jenis kaliber pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu terbagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama persiapan pucuk,
persiapan granat, dan tahap penembakan. Pada tahap penyiapan pucuk, yang harus diperhatikan adalah penentuan kedudukan pucuk, arah tujuan penembakan, jarak tembak, pemasangan pucuk, kemudian atur arah dan juga jarak bidik. Sementara pada tahap penyiapan granat, yang harus diperhatikan adalah check load atau tahun pembuatan granat untuk mengecek granat apakah masih tersegel dengan baik, periksa kelengkapan granat, menyesuaikan isian granat, membuka pen pengaman hingga akhirnya siap diserahkan kepada taban. Langkah akhir yakni tahap penembakan. Yang harus diperhatikan adalah memasukkan granat ke dalam mulut laras. Setelah itu, asisten gunner akan melepaskan granat setelah mendapat instruksi dari taban. Lalu setelah itu, granat akan meluncur ketika dasar pena pemukul penggalak telah bersentuhan dengan pena pemukul atau firing pin. Maka proyektil akan bergerak naik dan terjadilah ledakan hingga menimbulkan api. Setelah semua isian pokok pendorong telah terbakar, maka akan terjadi tekanan gas di dalam laras. Gas inilah yang akan mendorong granat dari dalam laras hingga daya dorong gas habis. Dan apabila tidak terjadi ledakan, maka dinyatakan gangguan pucuk dan harus segera diatasi dengan langkah-langkah mengatasi gangguan. Dilansir pada laman literasimiliter.com, senjata mortir ini juga dapat berguna dalam membuat penerangan dengan menggunakan granat cahaya yang dapat menerangi dengan radius 1.200 meter pada ketinggian 600 meter. Selain itu, dapat juga digunakan dalam membuat tabir asap yang sangat tebal untuk melindungi gerak pasukan mendekati musuh apabila menggunakan granat asap. Seperti itulah cara kerja mortir sebagai senjata andalan infanteri. Gimana nih guys, komentar kamu tentang video yang baru saja kita bahas? Jika kamu ada tanggapan, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan juga share video ini. Sampai jumpa di informasi militer selanjutnya.